Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam, kita akan membahas jadi lanjutan dari materi minggu yang lalu. Ini kita akan membahas tentang problema yang dihadapi bank syariah. Akhir-akhir ini sebenarnya telah bermunculan bank-bank dengan label tanda kutip syariah sebagai solusi atau jawaban atas tuntutan kebutuhan umat akan hadirnya bank non riba. Namun tak pelak lagi, bank-bank syariah menghadapi problem yang tidak sederhana. Berkaitan dengan problem tersebut, yang perlu ditelusuri adalah faktor modal. Dari mana modal bank syariah itu diperoleh? Apakah modal-modal bank syariah ini bersumber dari dana syar'i, artinya dana yang bebas riba, dana yang 100% halal, atau paling tidaklah kalau menurut ukuran zakat itu tingkat kemungkinan ada ketidakhalalannya itu kan 2%, sehingga zakat itu dari harta yang ada itu harus dikeluarkan 2%. Nah, jadi ya taruhlah modal bank syariah itu dari harta yang 98% halal. Nah, jika tidak ada sumber yang bebas riba, disinilah akar permasalahannya. Kalau modal bank syariah tidak bebas riba, bagaimana bank syariah bisa menjalankan misinya yang syar'i, yang bebas riba? Nah, ini dalam pepatah Inggris kan ada ada pepatah yang mengatakan garbage in, garbage out. Jadi sampah yang masuk itu akan keluar sampah lagi. Nah, jadi produk itu kalau yang masuk sampah itu outputnya juga sampah. Nah, kecuali bisnisnya orang-orang Madura ya, itu garbage in, goal out. Jadi meskipun dia ngambil sampah, tapi yang dia keluarkan itu emas. Dulu di samping pom bensin Tambun yang di depan kantor kelurahan Tambun, itu dulu ada lapak Madura, kemudian ada tulisannya beli sampah jual emas. Jadi inilah kelebihan
orang Madura. Tapi ini apa? Kekecualian aja. Tapi secara umum ya apa yang dikatakan pepatah Inggris tadi, garbage in, ya garbage out. Kalau inputnya sampah, keluarnya ya sampah. Pejabat kalau yang direkrut preman, ya kebijaksanaannya preman. Yang direkrut nggak jelas, outputnya ya nggak jelas. Ini ditambah lagi apa? Hadis. Kalau Anda menyerahkan satu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat atau kehancuran. Nah, di negara kita ini sekarang kondisinya seperti itu, ngangkat orang-orang yang apa? Yang nggak jelas. Emang itu ada tujuan tertentu supaya mudah disetir. Karena orang yang nggak capable ini nggak mungkin bisa kerja. Nggak mungkin bisa kerja kalau tidak ada aktor di belakangnya, aktor intelektual di belakangnya, ada dalangnya. Sehingga mereka cuma apa? Boneka-boneka, wayang aja. Wayang itu kan dijalankan oleh dalangnya. Gatot Kaca bisa terbang itu ya diterbangkan oleh dalangnya. Jadi ya kalau dalangnya bikin cerita baru apa? Gatot Kaca yang apa? Di pihak kebenaran diubah ke pihak yang menjunjung ke apa? Kezoliman, itu ya sama dalangnya boleh-boleh aja. Tapi nggak tahu masyarakat penonton. Nah, kalau penontonnya nggak ngerti wayang, bukan orang Jawa ya, yang penting rame aja perang. Jadi seperti ada lawak dulu zamannya apa? Anda bisa tanya ke orang tua Anda, zamannya TVRI, satu-satunya TV di Indonesia waktu itu ada acara Anekarya. Anekarya itu antara lain isinya lawak. Nah ini lawak ini lucunya, inilah ngaconya dalang ini, berarti ngaconya dalang. Karena apa? Lawak Semar Garing Petruk ditambahin Lesmono Mondrokumoro, anaknya ini Raja Astina, anaknya Duryudana. Nah ini mungkin yang terjadi sekarang ini. Semar Garing Petruk apa yang ada di pihak kebenaran bisa apa bekerja sama dengan Lesmono Mondrokumoro, anaknya Raja Kejahatan Duryudana. Ya seperti ini, itulah dalang. Jadi bisa merubah pakem. Kebetulan penontonnya nggak ngerti, nggak ada yang ngeritik waktu itu. Sampai baru-baru ini aja apa Cak Nun ngeritik ini Anekarya Sapari ini ngaco. Jadi nggak layaknya atau nggak patut Lesmono Mondrokumoro masuk ke kelompok Punokawan yang ada di pihak kebenaran. Nah, ini karena faktor modal tadi ya, modalnya dari modal
yang tidak bebas riba, maka bank syariah dituntut bukan sekedar mengembalikan modal. Kan orang bisnis itu kalau pinjam modal itu kan harus mengembalikan modal. Kemudian ini harus memperoleh keuntungan. Jadi ya bisnis kecil-kecilan pun misalnya minjam 1 juta, kemudian jarak minjamnya itu temponya berapa bulan, harus mengembalikan dicicil atau kontan, dan kemudian ada margin yang harus disisihkan, yaitu mencari keuntungan. Nah, kalau pengembalian modalnya aja dituntut ada riba, ada bunga, 1 juta jadi berapa? Nah, terus ditambah lagi harus mencari keuntungan. Ini nggak mungkin kalau nggak nyari keuntungan. Tanpa memperoleh keuntungan, dan namanya bank ya, keuntungannya pasti besar. Nggak mungkin kecil. Jadi tanpa keuntungan yang besar, sebuah bank mustahil untuk bisa survive, terutama untuk menggaji para direktur dan mensejahterakan karyawannya. Jadi bank syariah dalam kutip karena modalnya dari modal yang mengandung riba, maka harus dikembalikan. Kalau pinjaman 1 juta, nah tinggal berapa persen. Nah, kan modal usaha itu kembaliannya nggak kecil, pasti besar. Kecuali kalau Anda nabung, itu modalnya berapa persen, kemudian sekarang nabung itu kan banyak macam-macamnya. Ngambil ATM dulu gratis, sekarang kena beban administrasi. Nabungnya sendiri juga setiap bulan kena beban administrasi. Terus apalagi pemindahan buku ada administrasinya lagi. Nah, ini duit yang Anda tabung diporotin. Kalau nabungnya nggak imbang dengan biayanya, itu ya rugi. Bahkan kemudian akhirnya kalau nggak aktif, nah, dengan jumlah tertentu yang sudah nggak mungkin diambil administrasinya, maka rekening Anda ditutup. Nah, sisanya ya bablas. Jadi itulah riba. Nah, ini saya menukil dari Adi Warman Akarim yang nulis buku pada tahun 2013. Ini mensinyalir adanya kesulitan yang dihadapi bank syariah. Jadi selain modal tadi, ini dalam menjalankan masih ada problem lagi. Nah, tadi Bapak melihat dari faktor modal yang dari modalnya nggak halal, harus ada interest, maka ini sudah satu problem sendiri. Kemudian ditambah lagi, menurut Adi Warman Akarim, dia mensinyalir adanya kesulitan yang dihadapi bank syariah, bahwasanya sistem bagi hasil perbankan syariah yang dimaksud untuk mengatasi principal agent problem atau sohibul mal mudarib, ini tidak lepas dari pilihan yang salah, adverse selection. Pengusaha
mengetahui bisnisnya memiliki risk adjusted return yang tinggi, tentu lebih memilih kredit perbankan konvensional yang memberikan kepastian tingkat suku bunga. Nah, pengusaha ini akan menghindari sistem bagi hasil perbankan syariah untuk menghindari beban hasil yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga kredit. Nah, jadi ini gampangnya gini, kalau minjem di bank konvensional, sistem konvensional, bunganya berapa persen? Taruhlah misalnya taruhlah yang tinggi aja 7% misalnya. 7% itu kalau berapa? 1 juta kan 70.000 bunganya. Nah, kemudian kalau pebisnis ini bisa mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dari modal yang dipinjam itu 1 juta, kalau bank konvensional memberikan imbalan cuma 7%, 70.000. Kalau bank syariah dengan sistem bagi hasil, kalau misalnya modal 1 juta, orang bisa mendapatkan keuntungan 2 juta, kan itu bisa-bisa aja bisnis seperti itu. Anda misalnya ada bisnis barang bekas, taruhlah Anda nggak punya modal, tapi Anda tahu barang ini kalau dijual, dibersihin, yang biayanya nggak banyak, bisa dijual harga 3 juta. Tapi Anda nggak punya duit, terus Anda minjem di bank syariah, minjem 1 juta. Kan ini tidak dihitung jumlah pinjamannya, tapi bagi hasilnya. Nah, ternyata Anda bisa untung 2 juta. Maka 2 juta itu harus dibagi hasil menjadi saling 1 juta. Anda dapat 1 juta, banknya dapat 1 juta, dan Anda mengembaliin lagi 1 juta. Kan gede. Nah, tapi kalau di bank konvensional, Anda dapat keuntungan 2 juta, sudah murni masuk kantong Anda, terus kemudian mengembalikan yang 1 juta pinjaman, ditambah bunganya 70.000. Enak. Nah, jadi ini akhirnya menjadi hitung-hitungan pebisnis yang sukses. Pebisnis yang sukses itu akhirnya nggak mau minjam di bank syariah, dia lebih memilih bank konvensional. Nah, jadi itu pengusaha yang mengetahui bisnis yang memiliki risk adjusted return yang tinggi tentu lebih memilih kredit perbankan konvensional yang memberikan kepastian tingkat suku bunga. Ada kepastian di transaksi awal 7%. Bahkan mungkin dia pengen pinjam ngedadak dikasih bunganya 10%, atau mungkin
20% pun, ini pebisnis ini berani karena dihitung ya, kalau untungnya apa 3 kali lipat, kenapa tidak? Jadi dia bisa menghitung kepastian itu tadi. Akibatnya hanya pengusaha-pengusaha yang memiliki risiko bisnis lebih besar atau memiliki return yang lebih kecil yang datang ke bank syariah untuk membiayai dengan sistem bagi hasil. Nah, jadi kalau Anda minjem 1 juta tapi keuntungannya misalnya barang harga 1 juta cuma bisa dijual 1.200.000, nah, berarti keuntungannya kan cuma 200.000. Kemudian hanya mengembalikan 100.000. Nah, ini dia memilih ini daripada tadi yang bank konvensional. Atau ketika rugi, ini harus dihitung ruginya, atau kalau rugi tidak mengembalikan, tidak ada artinya tidak ada keuntungan ditanggung oleh ya bagi hasil, kan tentunya juga bagi rugi. Nah, persoalan ini yang kemudian dimitigasi oleh perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia, dengan 2 konsep bagi hasil. Pertama, two-step financing, yaitu Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada koperasi multifinance atau BPRS dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya, pembiayaan tersebut akan disalurkan pada end user dengan sistem fixed installment. Jadi bank syariah berbagi hasil dari sesuatu yang dapat diprediksi dengan akurat. Jadi lewat BPRS. Kedua, short term financing based on job order, yaitu bank syariah memberikan fasilitas kelonggaran tarif yang dapat dicairkan bila ada surat perintah kerja atau SPK dari pemberi kerja. Nah, dari SPK itulah bank syariah memperhitungkan risiko, jangka waktu, dan perkiraan returnnya. Jadi bank syariah pada dasarnya hanya mau melakukan pembiayaan bagi hasil bila bisnis yang dibiayai dapat diprediksi dengan akurat. Jadi membiayai BPR, terus kemudian BPR lah yang ketemu end user. Nah, jadi bukan bank syariah secara langsung. Nah, problem yang dihadapi bank syariah sebagaimana disinyalir oleh Karim di atas dapat dimaklumi, karena pada dasarnya munculnya bank-bank syariah meski di satu sisi diprakarsai oleh pakar-pakar bank Islam yang menginginkan lahirnya bank-bank yang bebas dari riba, akan tetapi di sisi lain para pemilik modal pendirian bank syariah cenderung hanya ingin menggait pangsa pasar yang mengharamkan bank konvensional. Jadi seperti kemarin Bapak katakan, banyak orang yang penting namanya tidak menunjukkan nama suatu perbuatan atau barang yang haram.
Dengan kata lain, bank-bank syariah ini selanjutnya, dengan kata lain, bank-bank syariah ini didirikan oleh para pemilik modal atas dasar business is business, mencari keuntungan dengan menangkap segmen pasar nasabah yang anti riba, sehingga dapat dikatakan masih jauh dari perspektif Islam. Nah, seharusnya bank syariah itu berada dalam koridor sistem Islam. Nah, Nurul Huda dan kawan-kawan mengatakan ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah yang bersumber dari syariahnya. Nah, mengenai Bank Syariah Indonesia, Stephen Indrawibowo, nah ini yang sering Bapak ceritakan, tapi sekarang sudah almarhum, masih muda, kerja di perusahaan bonafit yang gajinya 300 juta rupiah per bulan. Tapi karena di tempat kerjanya itu ada unit yang mengelola sistem riba, dia resign dan dia yakin Allah akan menolong. Akhirnya dia nyari kerja lagi, dapat gaji 2 kali lipat. Tadinya 300 jutaan, kemudian menjadi antara 600 sampai 700, 2 kali lipat. Ini karena yakin dia meninggalkan riba dan Allah akan menolong. Nah, dia mengatakan Bank Syariah Indonesia ini belum 100% bebas riba, karena Bank Syariah masih bermain di sektor-sektor investasi yang membuat adanya gharar dan riba. Sebagai contoh, nasabah yang sedang membayar cicilan rumah, mobil, atau sepeda motor dalam kutip kredit syariah, kemudian nasabahnya nunggak 3 bulan. Apa yang terjadi? Sama seperti bank konvensional, akhirnya barang ditarik oleh debt collector. Karena sebenarnya sama sistemnya. Harusnya kan orang membeli itu sistemnya berubah kalau bank syariah, bukan pinjam uang tapi nabung. Ini faktanya kredit mobil, ya yang ngasih dananya siapa? Ngasih pinjaman modalnya tetap bank konvensional. Kemudian lebih jauh dicermati akar masalahnya hadirnya bank syariah, karena bank syariah muncul dari atas, top down. Jadi bagaimana yang atas ini kalau masih riba, turun ya tetap riba. Riba outputnya, riba inputnya, outputnya riba lagi. Jadi sistemnya masih top down. Lain kalau bersifat bottom up, dari bawah. Dari bawah ini kalau modalnya non riba, ya keluarnya outputnya bebas riba juga. Jadi hanya lembaga keuangan yang muncul dan tumbuh dari bawah, bottom up, yang dapat diharapkan menjadi solusi lahirnya lembaga-lembaga keuangan riba yang care terhadap pebisnis muslim yang membutuhkan suntikan modal dan tidak mau terlibat dengan riba, serta munculnya calon pebisnis muslim yang baru yang kesulitan modal. Jadi itu. Nah, kalau yang
top down tadi, dari atas ke bawah, bank konvensional memberikan modal, ya ini bisnis is bisnis, ruhnya bukan ruh Islam. Tapi kalau yang dari bawah, sumbernya dari dana umat yang tidak mengenal riba, nah ini bottom up, dari bawah ke atas. Nah, inilah yang akan memiliki rohnya Islami, sehingga mengangkat pengusaha-pengusaha kecil menjadi bangkit dan tumbuh. Dalam bahasanya disebut bisa ngeremboko. Jadi itu. Nah, lembaga dari bawah itu apa? Ini jawabannya di subbab yang akan datang. Subbab sekarang sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.